Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siska Yulia Hananto, mahasiswi keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, apakah benar ini dengan Kak Rahma? Benar, Sus. Kalau boleh tahu, kakak ini sering mengalami insomnia katanya. Itu alasannya kenapa ya, Kak? Karena saya kurang tidur. Oh, karena kurang tidur. Nah, sebelumnya apakah kakak ini tahu apa itu artinya insomnia? Tahu. Apa? Nah, Gak bisa tidur. iya, tapi ini ada penjelasan sedikit ya Kak ya, bahwa insomnia itu adalah sulit untuk memulai tidur, mempertahankan tidur, terus tidurnya terjaga, kemudian ada sering terbangun, bangunnya terlalu pagi hari, terus kualitas tidurnya buruk ya Kak ya. Nah, kakak ini gejala yang sering dialaminya itu seperti apa Kak kalau misalnya sedang insomnia? Gejalanya susah mau tidur, susah banget buat tidurin. Nah Kak, kalau misalnya begitu, saya kasih tahu ya Kak ya. Saya di sini akan memberi tahu informasi bahwa insomnia ini bisa diatasi. Ada juga pengecekan dari insomnia itu sendiri ya Kak. Jadi jangan kita mendiagnosa bahwa kita itu. Alangkah baiknya kita mengetahui apa itu insomnia dan bagaimana mengatasinya. Tidur merupakan proses yang kompleks yang terdiri dari beberapa tahapan. Siklus tidur terdiri dari tidur dengan gerakan mata lambat atau non-REM dan tidur dengan gerakan mata cepat atau REM. Siklus tidur dimulai dengan tahapan non-REM yang memiliki 4 tahap. Tahap 1 yang merupakan tahap transisi beralih dari sadar menjadi tidur. Tahap 2 mulai dari masuk pada tahap tidur tapi masih gampang dibangunkan atau light sleep. Tahap 3 peralihan dari light sleep ke deep sleep. Dan tahap 4 merupakan tahap tidur yang dalam atau deep sleep. Kemudian dilanjutkan dengan fase tidur REM di mana sebagian besar mimpi terjadi. Tapi tidur tidak selalu melewati setiap tahap dari siklus tidur ini secara berurutan. Kebutuhan tidur beragam tergantung usia dan semakin bertambah usia, kebutuhan tidur akan semakin berkurang. Durasi tidur yang direkomendasikan untuk anak-anak sekitar 9-11 jam per hari dan dewasa 7-9 jam per hari. Insomnia adalah gangguan kualitas maupun kuantitas tidur meskipun ada waktu yang cukup untuk tidur. Gejalanya dapat berupa kesulitan memulai tidur atau early insomnia, terbangun berkali-kali saat tidur atau middle insomnia, bangun terlalu dini hari dan sulit untuk tidur lagi atau late insomnia. Keluhan ini dirasakan paling tidak 3 kali dalam seminggu selama minimal 1 bulan, sehingga mengakibatkan gangguan pada siang hari seperti kelelahan, mengantuk di siang hari, gangguan konsentrasi, gangguan dalam hubungan sosial pekerjaan atau sekolah. Menjaga sleep hygiene atau pola tidur yang sehat dapat membantu mengatasi insomnia seperti dengan mengatur agar ruangan tempat tidur terasa nyaman dan tenang, hindari pencahayaan yang terlalu terang, suhu ruangan yang terlalu dingin atau panas, gunakan bantal yang nyaman. Hanya berada di tempat tidur apabila benar-benar kelelahan atau bila waktu tidur, gunakan tempat tidur hanya untuk tidur, hindari membaca, mengerjakan pekerjaan lain di tempat tidur, bangun pada waktu yang telah ditetapkan setiap pagi, hindari mengonsumsi alkohol, kopi, dan produk nikotin sebelum tidur, hindari makan dalam jumlah banyak sebelum tidur, hindari melakukan aktivitas yang berat sebelum tidur, tidur siang tidak melebihi 1 jam agar tidak kesulitan tidur saat malam hari. Bila keluhan sulit tidur masih berlanjut, segera konsultasi dengan dokter. Penanganan insomnia dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan sesuai petunjuk dokter. Ini kata dokter tentang insomnia. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Ada prosedurnya ya Kak ya, yaitu ada EMG atau elektromiogram, kemudian ada elektrosefalogram atau EEG ya. Kemudian ada elektrookulogram. Nah, jika kakak nanti ke rumah sakit bisa diusahakan untuk mengeceknya gitu ya Kak. Namun jika misalnya kakak di rumah ini mengalami insomnia itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor Kak. Nah, sebelumnya saya ingin tahu kakak itu sulit tidurnya karena apa Kak? Karena saya kan kerja harus lembur dan bergadang. Kalau begadang itu ada begadang hal apa gitu Kak? Kerja.
Oh, karena begadang Lembur. jadi lembur. Oh, gitu. Ya Kak, jadi di sini itu banyak sekali ya Kak ya faktor insomnia. Sebelumnya yang pertama itu ada usia. Nah, usia Kakak ini berapa ya Kak? Oh, baru 34 34? tahun. Oh iya, jadi semakin tingginya usia Iya. jadi semakin usia kita naik atau semakin tua, nanti otak kita akan regulasinya itu melambat gitu Kak. Jadi kan misalnya Kakak ini usia 18, tidurnya itu harus 8 jam, atau nanti Kakak usianya itu 20, nanti berkurang lagi menjadi 7 jam seperti itu Kak. Oh, Kemudian ada faktor lingkungan. Tadi Kakak sebutkan bahwa faktor lingkungannya adalah untuk bekerja gitu kan Kak. Nah, itu juga tergantung kepada kebiasaan kita. Kenapa kita bisa insomnia. Kemudian ada jenis kelamin, karena seringkali ya Kak, kalau misalnya perempuan itu mengalami insomnia karena hormon estrogennya lebih tinggi daripada laki-laki gitu. Kalau laki-laki kan biasanya ya Kak, kalau misalnya kita punya pikiran biasa aja gitu. Nah, kalau kita itu sebagai perempuan bisa jadi pikiran, merasa cemas. Nah, kalau boleh tahu Kakak, kalau misalnya lagi ada pikiran nih ya Kak ya, sering merasakan stres atau gimana gitu Kak, sehingga tidak sulit tidur? pernah. Salah. Sehingga sulit tidur gitu ya Kak ya. Stres yang mengakibatkan sulit untuk tidur. Jadi Kak, ini juga semakin itu ya Kak, menjadi salah satu faktor ya Kak ya. Nah, kemudian Kak, kalau misalnya Kakak ini sulit tidur, apa yang sering Kakak lakukan? Suka minum obat tidur biar langsung tidur. Itu didampingi oleh dokter atau tidak? Periksa? Tidak. Tidak. Nah, itu jangan sampai Kakak melakukan hal seperti itu. Tapi ada terapi-terapi yang bisa dilakukan sebelum Kakak ini menggunakan pil ataupun tablet untuk tidur ya, obat untuk tidur. Nah, alangkah baiknya Kakak itu konsultasi kepada dokter terlebih dahulu ya Kak ya. Akan tetapi ada terapinya, yaitu misalnya Kakak ini sulit tidur nih Kak. Nah, Kakak ini bisa melakukan dengan terapi musik. Nah, kalau misalnya Kakak suka musik gak? Enggak, sukanya pijit. Dipijit. Suka dipijit sus. Sukanya dipijitnya, itu bisa menjadi terapi. Gimana caranya Kakak ini bisa tidur, atau setidaknya Kakak membuat nih jadwal untuk tidur. Misalnya Kakak harus tidur pukul jam 8. Nah, Kakak usahakan tidur jam 8. Apabila nanti Kakak gadang karena bekerja, mungkin Kakak nanti bisa untuk mereschedule-nya, membuat jadwal baru, yaitu dengan terapi-terapi yang telah saya jelaskan tadi, seperti terapi murotal, terapi musik, terapi pijit atau massage ya Kak, di pijit-pijit seperti itu. Nah, mungkin ada lagi Kak, kalau misalnya Kakak ini ingin bertanya gitu, atau misalnya ada yang ditanyakan? Enggak, udah. Jadi paham ya maksud jadi Jadi paham, insomnia ya. ini. Nah, saya akan mengecek ya Kak ya. Tadi saya telah jelaskan bahwa misalnya Kakak ini sulit tidur, apa yang harus Kakak lakukan? Harus kebiasaannya yang buruk Diganti ya Kak diganti ya. sama yang Terus buat jadwal baru ya Kak ya. Boleh juga tadi Kakak sukanya dipijit sebelum tidur. Nanti usahakan ada yang mijit gitu ya Kak ya. iya pasti ada.
Kemudian kalau misalnya kakak sulit nih karena stres tadi, sulit untuk tidur, kakak bisa melakukan kebiasaan seperti teknik relaksasi nih. Teknik relaksasi itu bisa kakak lakukan dengan teknik napas dalam. Jadi begini kak ya, kakak tarik napas menggunakan hidung, tahan 3 detik, kemudian keluarkan melalui mulut. Nah, gimana kak, bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan? Bisa. Coba ya kak. 1, 2, 3, buang. Sekali lagi kak. 1, 2, 3, buang. Nah, seperti itu ya kak. Apabila kakak misalnya sulit untuk tidur karena stres, kakak bisa melakukan relaksasi seperti tadi. Atau misalnya terapi dengan aromaterapi, misalnya tuh kakak dengan flashcare bisa membuat kakak ini tenang. Itu bisa dilakukan untuk mengatasi insomnia yang kakak rasakan ya, yang kakak alami. Gimana kak, sudah paham sekarang? Sudah insomnia? paham. Sudah ya. Nah, insomnia juga dapat diakibatkan oleh faktor keluarga kak. Apakah keluarga kakak itu mengalami insomnia? Iya sus. Ada riwayat insomnia? Ada Enggak tidak? ada, tidak ada. Oh, tidak ada. Ya baik, berarti tidak ada riwayat ya kak ya, tapi kakak sering mengalami insomnia. Nah, jadi setelah saya tadi jelaskan, mudah-mudahan kakak paham mengenai insomnia dan cara mengatasinya ya kak ya. Terima kasih ya kak ya atas waktunya. Saya Siska pamit undur diri. Terima kasih ya kak, semoga Ya, sama-sama. dapat mengatasi insomnia kakak ya. Terima kasih juga ya sus. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.